Agustus bulan depan akan menjadi bulan paling beruntung di 2025. Sebenarnya keberuntungan di tahun ini tuh dimulai dari bulan Juni, bulan Juli, dan dikulminasi atau puncaknya adalah bulan Agustus. Tapi bulan keberuntungan 2025 adalah bulan Agustus ini. Sangat-sangat kuat sekali tema keberuntungannya. Kenapa? Karena akan terjadi perpaduan atau persatuan antara Venus dan Jupiter, planet cinta, kebahagiaan, pernikahan, dengan planet optimisme, uang, dan kekayaan. Dua planet ini berhubungan erat dengan kekayaan. Jadi akan bersatu tanggal 11, 12, 13 nanti di pertengahan bulan Agustus. Dan bukan hanya itu, di selama bulan Agustus ini akan terjadi banyak sekali, akan terjadi beberapa yang penting, beberapa kejadian astrologi yang penting bagi kita semua. Nah, contohnya planet Mars akan masuk ke zodiak Libra awal bulan ini, kemudian akan beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus, disusul oleh Merkurius yang akan kembali bergerak maju setelah beberapa minggu bergerak mundur atau retrograde, kemudian perpaduan Jupiter dan Venus. Setelah itu matahari nanti pada akhir 10 hari terakhir, matahari akan masuk ke Virgo. Ya kan? Kemudian planet Venus setelah dari Cancer akan masuk ke Leo. Jadi ini adalah beberapa highlight yang bisa kita lihat dari bulan Agustus 2025 ini, dan ini akan menjadi bulan yang sangat beruntung bagi kita semua. Jadi ini adalah eksplanasi atau penjelasan saya untuk setiap 12 zodiak akan apa yang akan dihadapi oleh setiap 12 zodiak di bulan Agustus ini. Jadi ini adalah rangkuman dari kejadian astrologi untuk seluruh 12 zodiak di bulan Agustus. Oke, untuk rising sign pertama kita akan ke Aries rising, paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, highlight atau rangkuman astrologi atau energi astrologi di bulan Agustus ini akan dibagi menjadi beberapa kejadian penting ya, tapi yang paling penting bagi Aries adalah pergerakan planet Mars. Kenapa? Karena planet Mars itu adalah penguasa Anda. Kunci untuk membuka chart Anda ada di planet Mars. Oke, jadi planet Mars itu akan pindah ke Libra pada awal bulan Agustus. Setelah itu, planet Mars akan beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus di Aries. Jadi Mars akan pindah ke Libra, kemudian ketika Mars sudah pindah ke Libra, dia akan beroposisi atau berhadapan dengan Saturnus dan Neptunus. Ini agak negatif ya. Kemudian disusul oleh bulan purnama di Aquarius. Setelah itu disusul oleh planet Merkurius yang akhirnya direct atau bergerak maju lagi setelah beberapa minggu bergerak mundur atau beberapa minggu dalam pergerakan retrograde atau bergerak mundur. Akhirnya pada lebih kurang pertengahan Agustus planet Merkuri akan bergerak maju lagi di Leo. Setelah itu kejadian yang merupakan kejadian paling beruntung atau kejadian yang merupakan puncak keberuntungan untuk tahun ini, yaitu Jupiter dan Venus, dua planet uang, dua planet keberuntungan, dua planet kebahagiaan, bersatu di Cancer, dan persatuan ini akan terjadi dekat sekali dengan bintang Sirius. Setelah itu disusul oleh matahari yang akan pindah ke zodiak Virgo, menandakan permulaan musim Virgo, kemudian bulan baru di Virgo, dan yang terakhir disusul oleh pergerakan planet Venus dari Cancer ke Leo di akhir bulan. Nah, untuk bulan Agustus ini bagi Aries rising, planet Mars itu akan akan pindah ke Libra di rumah ketujuh Anda. Ini adalah rumah yang berkaitan dengan pernikahan, relationship. Nah, dia akan beroposisi atau berhadapan dengan Saturnus dan Neptunus di rumah pertama, yaitu Anda. Ini adalah penanda bahwa akan ada sesuatu yang merupakan hal penting dalam hal hubungan Anda dengan orang lain. Nah, setelah itu akan terjadi planet Merkurius retrograde atau bergerak maju di zodiak Leo di rumah kelima Anda. Kemudian akan ada bulan purnama di Aquarius di rumah ke-11 Anda. Jadi bulan purnama di Aquarius ini akan menandakan adanya kulminasi atau puncak atau semua usaha Anda berkaitan dengan Aquarius akan terlihat. Aquarius itu bagi Aries adalah pertemanan Anda, networking Anda. Ini juga berkaitan dengan social media. Jadi effort Anda dalam hal-hal tersebut akan terlihat. Disusul oleh yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu Merkurius bergerak maju
di Leo, ini akan terjadi pada pertengahan bulan. Ini akan menjadi penanda bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Leo, bagi Anda Aries, Leo itu adalah rumah kelima Anda. Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak Anda, kreativitas Anda, kebahagiaan Anda, cinta Anda, gitu kan, hobi Anda. Kemudian jika Anda pengusaha, ini adalah usaha Anda. Jika Anda seorang yang gemar gambling gitu kan, ini adalah usaha Anda juga. Jadi semua akan bergerak maju. Begitu. Akhirnya setelah tertahan atau adanya revisi, semua akan bergerak maju. Nah, kemudian kita akan menghadapi Jupiter dan Venus yang berconjunction atau bersatu dari mulai 11, 12, 13 Agustus. Ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat Anda. Ini berkaitan dengan keluarga Anda, rumah Anda, ibu Anda, emosi Anda. Jadi perhatikan ini adalah saat paling beruntung bagi Anda dalam tahun ini. Dan ini terjadi berkaitan dengan rumah dan keluarga Anda. Begitu. Setelah itu, matahari akan pindah ke Virgo, disusul oleh bulan baru yang akan terjadi di Virgo. Dua-dua ini akan menandakan masuknya energi baru di rumah atau divisi ke-6 Anda. Rumah atau divisi ke-6 itu berkaitan dengan kesehatan Anda, berkaitan dengan kerja Anda, binatang peliharaan Anda, yang akan berkaitan dengan effort Anda untuk memperbaiki apa yang ada dalam hidup Anda. Itu dia. Setelah itu baru kita akan melihat planet Venus, planet cinta, planet relationship, planet uang, pindah dari Cancer. Setelah bertemu Jupiter, dia akan pindah dari Cancer dan akan pindah ke Leo. Venus akan berada di posisi yang sangat bagus, karena dia berada di Leo, dan bagi Anda Aries, ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima Anda. Ini berkaitan dengan kreativitas, hobi, cinta. Jadi Venus, planet cinta, ada di rumah atau divisi yang berkaitan dengan cinta. Jadi perhatikan itu baik-baik dan manfaatkan energi ini. Oke, untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising. Yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi mereka yang memiliki Taurus rising, highlight atau kejadian astrologi terpenting untuk bulan Agustus nanti, yang paling penting adalah pergerakan planet Venus. Karena planet Venus ini adalah penguasa dari Taurus, begitu juga Libra. Bagi Taurus rising, planet Venus itu akan bergerak dari Cancer menuju ke Leo, dan ketika di Cancer, planet Venus akan bertemu dan bersatu dengan Jupiter. Ini adalah highlight dari keberuntungan atau energi optimisme paling baik atau paling bagus sepanjang tahun 2025. Oke, yang pertama untuk highlight atau rangkuman dari energi astrologi selama Agustus, yang pertama adalah planet Mars akan bergerak ke zodiak Libra. Bagi Taurus rising, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan usaha, effort, atau energi lebih di hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-6, yaitu kesehatan fisik, pekerjaan, detail dari pekerjaan, detail dari kegiatan sehari-hari Anda, begitu juga dengan binatang peliharaan. Nah, jadi planet Mars akan membuat hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-6 itu lebih kuat, lebih ke effort untuk membuat segala hal jadi lebih baik. Contohnya kesehatan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Tapi harus diingat, planet Mars itu jika berada di posisi yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita, cenderung bisa mengakibatkan terjadinya inflamasi atau penyakit. Karena planet Mars itu sifatnya panas, dan juga dalam astrologi kesehatan itu sifatnya lebih ke negatif. Jadi dia akan mendorong terjadinya inflamasi. Jadi kita harus jaga kesehatan kita. Bukan hanya itu, planet Mars juga akan beroposisi. Selama di Libra, dia akan beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus yang berada di Aries, di rumah atau divisi ke-12. Artinya, fokus Anda bukan hanya ke kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental. Karena rumah atau divisi ke-12 bagi Taurus adalah Aries, dan ini berkaitan dengan kesehatan mental. Setelah Mars, kita akan berhadapan dengan bulan purnama di Aquarius. Bagi Taurus, Aquarius itu adalah rumah atau divisi ke-10. Artinya, segala sesuatu yang telah kita usahakan dalam hal karir kita sejak 6 bulan yang lalu atau sejak Januari 2025, hasilnya akan terlihat sekarang. Jadi apa hal-hal yang ingin kita perbaiki dalam hal karir kita atau hal yang ingin kita singkirkan dalam hal karir kita akan bisa terekspos oleh energi bulan purnama di Aquarius. Nah, setelah bulan purnama di Aquarius akan terjadi Mercury turns direct atau planet Mercury akan bergerak maju lagi setelah beberapa minggu bergerak mundur atau retrograde. Nah, planet
Merkuri bergerak maju akan terjadi di rumah atau divisi keempat Anda, yaitu Leo. Nah, di Leo atau di divisi rumah atau divisi keempat ini, segala sesuatu berkaitan dengan keluarga Anda. Berkaitan dengan keluarga Anda, berkaitan dengan rumah Anda, properti Anda, ibu Anda, fondasi emosi Anda. Nah, jadi segala sesuatu berkaitan dengan rumah Anda itu yang ingin Anda lakukan, yang tertunda, bisa dilakukan sekarang. Setelah Merkuri bergerak maju lagi. Nah, setelah itu kita akan mengalami conjunction atau perpaduan antara Venus dan Jupiter. Venus dan Jupiter itu akan bersatu di zodiak Cancer. Ini adalah highlight paling positif, bukan hanya di Agustus, tapi di tahun ini. Karena Venus itu planet uang dan cinta, planet uang dan cinta, Jupiter itu planet keberuntungan, uang, dan kekayaan, serta planet optimisme. Nah, ini akan terjadi bagi Taurus Rising di rumah atau divisi ketiga Anda. Karena bagi Taurus Rising, rumah pertama itu Taurus, kedua itu Gemini, ketiga itu Cancer. Ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga Anda. Adik Anda bisa membantu ini. Komunikasi, skill, ilmu pengetahuan, gadget, kendaraan pribadi Anda, semua hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pergerakan, ya kan, begitu juga dengan adik-beradik Anda, bisa membantu Anda untuk mewujudkan energi atau memanifest energi paling positif ini. Gunakan, jangan dilewatkan. Nah, setelah itu kita akan setelah beberapa hari sampai akhirnya matahari akan keluar dari Leo dan pindah ke Virgo. Ini adalah penanda bermulanya musim Virgo. Nah, ini akan terjadi bagi Anda dari rumah keempat Leo ke rumah kelima. Jadi matahari pindah dari rumah keempat ke rumah kelima. Ini adalah highlight Anda dalam hal cinta, romantisme, anak-anak Anda. Ini juga berkaitan dengan hobi, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang membuat Anda senang. Ini juga berkaitan dengan gambling, dan berkaitan juga dengan kreativitas, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang istilahnya rumah kelima itu adalah rumah yang berkaitan dengan inner child atau anak kecil di dalam diri Anda yang membutuhkan kebahagiaan. Nah, itu. Jadi musim Virgo itu akan menjadi penanda bagi Anda untuk lebih fokus ke hal-hal tersebut. Bukan hanya matahari pindah ke Virgo, yaitu rumah atau divisi kelima Anda, akan terjadi bulan baru di sini pada akhir Agustus. Jadi impetus atau dorongan agar Anda untuk memperhatikan kebahagiaan atau sifat kreativitas Anda akan jadi lebih tinggi. Nah, setelah matahari dan bulan baru di Virgo, kita akan mengalami perpindahan dari Venus, dari Cancer ke Leo. Nah, ini penting karena Venus itu adalah penguasa Anda. Jadi Venus pindah dari Cancer, rumah ketiga Anda, ke Leo, rumah keempat Anda. Artinya keluarga Anda, rumah Anda, ibu Anda akan menjadi fokus Anda di akhir Agustus nanti. Jadi ini juga energi yang membuat rumah Anda atau lingkungan sekitar Anda atau properti yang Anda miliki itu jadi lebih indah, atau setidaknya suasananya jadi lebih tenang. Jadi manfaatkan energi ini. Oke, untuk zodiak atau rising sign ketiga, kita akan beralih ke Gemini rising, yang paling tepat justru bagi mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, fokus dari bulan Agustus ini adalah ke planet Merkurius, karena Merkurius itu adalah planet penguasa Anda. Jadi apapun yang Merkurius lakukan, kondisi Merkurius, maka itu adalah Anda. Ya, jadi Merkurius itu sedang berada dalam posisi retrograde atau bergerak mundur di saat saya membuat video ini, tapi nanti di pertengahan Agustus, Merkuri akan kembali bergerak maju, turns direct di zodiak Leo. Oke, mari kita mulai dari rangkuman astrologi bulan Agustus. Yang pertama adalah Mars pindah ke Libra. Bagi Gemini, Libra adalah rumah atau divisi ke-5 Anda. Ya, jadi Mars akan masuk ke rumah atau divisi kelima Anda yang berkaitan dengan cinta, cinta, kemudian kreativitas, hobi. Ini adalah anak-anak Anda, ini adalah rumah gambling, ya kan, ini adalah rumah entrepreneurship atau rumah pengusaha. Yang jelas rumah kelima itu adalah hal-hal yang membuat Anda bahagia, atau rumah yang menggambarkan your inner child atau anak kecil di dalam jiwa Anda yang butuh kebahagiaan. Nah, itu. Jadi Mars ada di sini akan membuat Anda mengejar semua itu dengan lebih efektif, dengan lebih penuh dengan konsentrasi. Jadi Anda ingin mengejar kebahagiaan intinya. Nah, setelah Mars pindah ke Libra,
Ya kan, di bulan Agustus ini Mars akan langsung berhadapan atau beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus di Aries. Bagi Anda Gemini Rising, Saturnus dan Neptunus itu ada di rumah ke-11 Anda, Aries, yaitu rumah pertemanan, rumah sosial media, rumah impian dan harapan, ini juga rumah networking. Jadi hal-hal tersebut akan mengganggu atau akan men-challenge Mars dalam mencari kebahagiaan bagi diri Anda. Jadi harus diingat itu, teman-teman Anda bisa memberikan challenge bagi Anda. Karena rumah ke-11 itu adalah rumah pertemanan. Nah, setelah ini kita akan fokus ke bulan purnama di Aquarius. Bulan purnama di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9 Anda. Ya, bagi Anda Gemini Rising, Aquarius itu adalah rumah atau divisi ke-9. Ini artinya akan ada sesuatu yang selesai atau terkulminasi atau puncak dalam hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9, yaitu traveling, kemudian adventure, kemudian universitas, pikiran Anda, maksudnya your higher mind atau pikiran tinggi Anda, ini juga berkaitan dengan filsafat hidup, optimisme, agama, berkaitan juga dengan orang asing, hal-hal yang berbau kebudayaan asing. Pokoknya ini rumah atau divisi ke-9 menggambarkan sesuatu semua yang di luar negara kita, begitu. Jadi akan ada kulminasi di sini, artinya mungkin jika Anda belajar bahasa asing, ya kan, Anda ingin punya kemampuan berbahasa asing, maka hasilnya akan bisa terlihat sekarang. Contohnya seperti itu. Dilihat dari bulan purnama di Aquarius. Nah, setelah bulan purnama di Aquarius itu kita akan melihat Merkurius, planet Merkurius itu bergerak maju di zodiak Leo. Bagi Anda Gemini Rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ketiga Anda. Jadi penguasa Anda, kunci untuk menggambarkan chart Anda ada di rumah atau divisi ketiga. Akhirnya bergerak maju lagi. Jadi Anda tidak asing dengan rumah atau divisi ketiga karena Anda adalah Gemini, Anda adalah penguasa original dari rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, ini berkaitan dengan skills Anda, tetangga Anda juga, orang-orang sekitar Anda yang paling dekat ya, bukan paling dekat dalam hal hubungan keluarga, tapi dekat dalam hal fisik mereka itu berada dekat dengan tempat Anda tinggal, nah seperti itu. Ini ada adik-beradik Anda, komunikasi, skills Anda, gadget Anda, kendaraan pribadi Anda, tetangga Anda. Ini juga berkaitan dengan traveling, tapi traveling yang dekat-dekat saja. Begitu. Jadi Merkurius bergerak maju di sini, jadi mungkin akan ada sesuatu dengan adik Anda yang tertunda, akhirnya terjadi, gitu kan? Atau mungkin selama ini Anda mengalami masalah dengan gadget Anda atau dengan kendaraan Anda, akhirnya bisa selesai. Ya kan, setelah Mercury bergerak maju lagi. Nah, setelah Mercury bergerak maju, kita akan langsung berhadapan pada Jupiter dan Venus bersatu di Cancer. Ya kan, bersatu di Cancer. Bagi Gemini Rising, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Cancer itu adalah rumah kedua Anda, rumah uang Anda. Dengan adanya dua planet uang bertemu di rumah atau divisi uang, Anda adalah salah satu dari sedikit zodiak yang memang ditakdirkan untuk beruntung sekali tahun ini. Karena Jupiter dan Venus bersatu di rumah uang bersama juga dengan bintang Sirius, karena bintang Sirius berada di Cancer ya. Dan conjunction atau perpaduan ini terjadi dekat sekali dengan bintang Sirius. Jadi manfaatkan energi yang sangat positif ini, sangat beruntung ini untuk menghasilkan lebih banyak uang, memanifest lebih banyak uang, seperti itu. Ini akan terjadi 11, 12, 13 Agustus, manfaatkan. Nah, setelah Venus dan Jupiter kenjang atau bersatu di rumah atau divisi kedua Anda Cancer, maka kita akan beralih beberapa hari kemudian di matahari yang akan pindah ke Virgo. Nah, bagi Gemini Rising, Virgo itu adalah rumah atau divisi keempat Anda. Nah, jadi matahari akan menyinari, memberikan energi tambahan dalam hal rumah, properti, keluarga, ibu, fondasi emosi Anda. Jadi ini adalah saatnya Anda untuk fokus ke rumah Anda, fokus ke keluarga Anda. Nah, bukan hanya itu, matahari bukan hanya matahari yang pindah ke Virgo, tapi juga akan terjadi bulan baru di sini. Jadi akan ada sesuatu yang baru, energi baru yang akan mendorong Anda untuk melakukan sesuatu yang baru dalam hal keluarga Anda, dalam hal rumah Anda, properti Anda, ibu Anda. Nah, seperti itu. Jadi keluarga Anda adalah fokusnya. Nah, setelah bulan baru dan matahari yang masuk ke Virgo di rumah atau divisi keempat Anda, Venus akan pindah dari Cancer, yaitu rumah kedua Anda, ya kan, ke Leo, rumah ketiga Anda. Ya, jadi artinya Venus akan pindah dari rumah uang, pindah ke rumah komunikasi. Jadi komunikasi Anda akan jadi lebih indah. Anda bisa menyampaikan pesan yang lebih indah, atau ketika Anda berbicara, orang akan lebih tertarik untuk mendengarkan. Nah, seperti itu, Gemini Rising. Jadi ini adalah highlight untuk Gemini, untuk energi astrologi yang akan Anda hadapi selama bulan Agustus. Oke, untuk zodiak
atau rising sign keempat, kita akan beralih ke Cancer rising. Bagi Cancer rising, highlight atau rangkuman bulan Agustus ini akan fokus pada rumah atau divisi ke-1 Anda, karena Jupiter dan Venus akan bersatu di rumah ke-1 Anda, dan ini akan terjadi dekat sekali lokasinya dengan bintang Sirius, bintang keberuntungan. Nah, jadi highlightnya adalah itu. Ya kan, Anda adalah fokus dari keberuntungan selama tahun ini. Nah, selain itu, highlight dari kejadian astrologi bulan Agustus ini tentu saja yang pertama adalah planet Mars akan pindah atau ingress ke zodiak Libra. Nah, Mars ini akan masuk ke Libra di rumah atau divisi keempat Anda. Artinya Anda harus berhati-hati ya. Rumah atau divisi keempat ini berkaitan dengan rumah, properti, keluarga, ibu Anda. Jadi mungkin akan jadi konflik di situ ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi karena memang ciri khas dari planet Mars itu energinya adalah energi konflik. Jadi tolong jaga keluarga Anda, jaga juga diri Anda agar tidak terjadi konflik di rumah atau di keluarga. Nah, bukan hanya itu, planet Mars akan beroposisi langsung dengan Saturnus dan Neptunus begitu dia masuk ke Libra. Saturnus dan Neptunus itu ada di rumah ke-10 Anda, yaitu Aries. Artinya ini adalah kisah klasik dari bagaimana mencari harmoni antara karir, rumah ke-10, dengan keluarga Anda atau emosi Anda, rumah ke-4. Nah, seperti itu. Setelah Mars dan oposisi Mars dengan Saturnus dan Neptunus, kita akan mendapatkan energi bulan purnama di Aquarius. Nah, bagi Cancer rising, Aquarius ini adalah rumah atau divisi ke-8 Anda. Ini adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan psikologi, alam bawah sadar. Ini juga berkaitan dengan uang orang lain, hutang, asuransi, warisan. Ini berkaitan dengan kematian, transformasi, krisis. Ini juga berkaitan dengan seks dan keintiman. Jadi bulan purnama di Aquarius ini akan meng-highlight hal-hal ini. Jadi hal-hal ini akan di-highlight sehingga Anda bisa Anda bisa mengeksposnya bagi diri Anda ya, mengeksposnya keluar, jadi bisa Anda tangani. Karena rumah ke-8 ini adalah rumah atau divisi yang memang tabu, orang malas untuk menghadapi, dan orang juga kadang-kadang malu untuk menghadapi karena berkaitan dengan hal-hal yang tabu seperti seks, seperti itu. Tapi ingat, rumah ke-8 ini juga berkaitan dengan investasi, uang yang banyak ya. Jadi jika Anda bisa menghandle energi bulan purnama di Aquarius ini, Anda mungkin bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Tapi tentu saja ini berkaitan dengan investasi, uang orang lain, ya kan. Anda harus istilahnya ya, ikut aturan, pelajari, dan jangan sampai energi ini Anda gunakan untuk hal yang justru merugikan orang lain. Karena rumah ke-8 ini atau divisi ke-8 ini adalah rumah atau divisi di mana segala sesuatu yang negatif itu bisa jadi nyata. Jadi harus berhati-hati. Nah, setelah terjadi bulan purnama di rumah ke-8 atau di Aquarius, kita akan menghadapi Merkurius bergerak maju di zodiak Leo. Bagi Cancer ini akan terjadi di rumah atau divisi kedua Anda. Ya, bagi Cancer rising ya, akan terjadi di rumah atau divisi kedua Anda. Artinya segala sesuatu masalah Anda mengenai uang atau hal-hal yang berkaitan dengan uang yang selama ini tertunda, berminggu-minggu tertunda, bisa kembali maju lagi. Karena Merkurius itu sedang retrograde, dan nanti di pertengahan Agustus dia akan kembali bergerak maju. Jadi urusan uang yang tertunda bisa bergerak maju atau bisa ada penyelesaian di situ. Nah, setelah Merkurius bergerak maju, kita tentu saja akan menghadapi highlight terbaik bulan ini dan tahun ini, yaitu perpaduan Jupiter dan Venus di zodiak Cancer yang akan terjadi di rumah atau divisi pertama Anda. Ini adalah tubuh Anda, pribadi Anda, aura Anda, ya kan, kesan pertama Anda, penampilan Anda. Ini akan sangat luar biasa bagi Anda jika Anda ingin tampil lebih baik, ingin merasa lebih baik. Ini intinya adalah gunakan energi yang sangat positif ini untuk apapun yang Anda inginkan. Karena rumah pertama itu adalah rumah di mana kita melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah rumah kita, saya. Gitu. Jadi energi positif ini ada di diri saya. Gitu. Jadi manfaatkan. Nah, setelah ini kita akan beberapa hari kemudian akan terjadi matahari ingress atau kita memasuki musim yang baru lagi, yaitu musim Virgo. Matahari akan pindah ke Virgo. Bagi Cancer ini akan menandakan permulaan dari musim Virgo yang akan mengekspos atau meng-highlight rumah atau divisi ketiga Anda. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills, ilmu Anda, kendaraan pribadi, berkaitan dengan gadget Anda. Jadi segala hal berkaitan dengan komunikasi akan menjadi fokus ketika matahari masuk ke Virgo. Nah, bukan hanya itu, bulan baru akan juga terjadi di Virgo. Jadi ini akan menandakan segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi,
sesuatu yang baru akan terjadi di situ. Nah, setelah matahari dan bulan baru di Virgo, kita akan menghadapi Venus yang akan pindah dari rumah pertama Anda ke rumah kedua. Artinya, ketika Venus pindah dari Cancer ke Leo, akan ada tambahan ekstra energi dalam hal uang. Ya, karena Venus itu planet uang, Leo itu adalah penguasa rumah atau divisi kedua Anda, yaitu rumah atau divisi uang. Akan ada tambahan ekstra energi dalam hal uang. Jadi manfaatkan. Oke, untuk zodiak atau rising sign kelima, kita akan beralih ke Leo rising. Yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, ya, fokus untuk bulan Agustus ini atau highlight dari astrologi bulan Agustus ini adalah Merkuri yang bergerak maju lagi di Leo, Venus yang akan masuk ke zodiak Leo, dan juga tentu saja matahari yang akan pindah ke zodiak Virgo. Kenapa? Karena bagi Anda Leo rising, penguasa Anda adalah matahari. Matahari adalah fokus Anda, karena kemana matahari pergi, disitulah Anda. Disitulah energi Anda. Jadi untuk highlight bulan Agustus bagi Leo rising ini, pertama tentu saja planet Mars akan pindah ke zodiak Libra. Ya, akan pindah ke zodiak Libra. Libra itu bagi Leo itu adalah rumah atau divisi ketiga. Jadi Mars akan pindah ke rumah yang berkaitan dengan komunikasi dan adik-beradik. Harap berhati-hati. Mungkin akan terjadi konflik atau akan ada konflik dalam hal komunikasi Anda, atau mungkin Anda berkonflik dengan adik-beradik Anda. Jadi harap berhati-hati, extra careful dalam hal ini. Karena Mars itu walaupun memang adalah energi, ambisi, tapi Mars juga bisa berkaitan dengan konflik. Jadi harap hati-hati dengan ucapan Anda, harap berhati-hati dengan hubungan Anda dengan adik-beradik Anda supaya tidak jadi konflik. Nah, setelah itu, setelah Mars masuk ke Libra di rumah atau divisi ketiga Anda, Mars akan langsung beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus di Aries di rumah atau divisi ke-9 Anda, bagi Anda Leo rising. Oposisi ini challenging ya. Jadi akan ada challenge yang berkaitan dengan komunikasi, karena rumah ke-9 juga komunikasi, tapi komunikasi tinggi. Jadi seperti begini, rumah ketiga itu SD, SMP, SMA, rumah ke-9 itu universitas. Nah, seperti itu. Akan ada challenge dalam aksis komunikasi. Jadi Mars akan fokus di komunikasi, tapi mungkin ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk berkomunikasi dengan baik yang datang dari rumah ke-9. Rumah ke-9 itu adalah pikiran Anda, tapi yang pikiran tinggi ya. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi filsafat hidup Anda, ya kan. Jadi mungkin Anda akan terjadi perdebatan, akan terjadi masalah dalam hal komunikasi, dan pola pikir Anda akan terganggu, atau ada sesuatu di pola pikir Anda atau filsafat hidup Anda yang akan mengganggu komunikasi Anda. Dan jadi harap berhati-hati. Ingat, rumah ke-9 juga berkaitan dengan traveling, adventure, hal-hal yang asing bagi Anda atau orang asing. Ini juga berkaitan dengan agama. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang agak serius seperti agama, seperti itu. Nah, setelah Mars dan pindah ke Libra dan beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus, kita akan menghadapi bulan purnama di Aquarius. Bulan purnama di Aquarius ini bagi Anda Leo rising akan terjadi di divisi ketujuh Anda. Ini bulan purnama yang meng-highlight relationship Anda, pernikahan Anda, ya kan. Ini berkaitan juga dengan hubungan bisnis Anda, begitu. Jadi akan ada sesuatu di sini yang bisa Anda teruskan atau bisa Anda hentikan. Jadi energi bulan purnama itu adalah untuk menunjukkan pada kita, ini loh hasilnya. Ini hasilnya bagus atau tidak, sehingga bisa kita lakukan penyesuaian. Nah, seperti itu. Karena ini terjadi bagi Leo rising, ini terjadi di rumah atau divisi ke-7 Aquarius. Jadi akan ada sesuatu yang bisa Anda lakukan dengan relationship Anda, pernikahan Anda. Jadi semuanya jadi lebih baik. Misalnya di pernikahan Anda ada sesuatu yang nggak beres, atau ada sesuatu yang mengganggu Anda, dengan adanya bulan purnama di Aquarius di rumah ke-7 Anda ini, Anda bisa meng-cut itu, sehingga relationship Anda lebih sehat. Nah, seperti itu. Nah, setelah bulan purnama di Aquarius, kita akan menghadapi Merkuri. Planet Merkuri bergerak maju di zodiak Leo, di diri Anda sendiri. Jadi, apapun keputusan yang akan Anda ambil, akhirnya bisa efektif. Karena selama Merkuri bergerak mundur atau retrograde, keputusan bisa diambil, tapi tidak efektif. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Anda. Tapi ketika Anda mengambil keputusan setelah Merkuri bergerak maju, itu bisa efektif. Keputusan apapun itu, karena ini adalah rumah pertama. Nah, setelah itu kita akan tentu saja menghadapi conjunction atau perpaduan antara Jupiter dan Venus dengan bintang Sirius di Cancer. Cancer itu bagi Anda Leo rising
terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan tidur Anda, istirahat Anda, kesehatan mental. Fokuskan energi yang sangat positif ini untuk kesehatan mental Anda. Itu dia. Nah, setelah itu kita beberapa hari kemudian, matahari akan pindah dari Leo ke Virgo. Nah, jadi fokus Anda di akhir bulan adalah ketika matahari pindah ke Virgo, uang. Nah, kemudian akan terjadi bulan baru di Virgo, fokusnya akan lebih tinggi lagi dalam hal uang, karena rumah kedua itu berkaitan dengan uang. Anda bisa membangun atau mengusahakan hal-hal baru untuk mendapatkan uang lebih. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah Venus di akhir bulan. Venus akan pindah dari Leo, Venus akan pindah dari Cancer ke Leo. Artinya Venus akan membuat diri Anda tampil lebih menarik, karena Venus akan pindah ke rumah atau divisi ke-1 Anda. Secara penampilan, fisik, secara aura, Anda akan terlihat lebih menarik, lebih menggoda, gitu. Karena Venus itu akan membuat sesuatu yang dia sentuh jadi lebih cantik. Dan ini yang dia menyentuh rumah atau divisi 1 Anda, fisik Anda. Jadi dia akan membuat Anda lebih tampan atau lebih cantik, atau minimal aura Anda akan terlihat lebih positif. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan Leo. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-6, kita akan beralih ke Virgo rising. Yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi mereka yang memiliki Virgo rising, yang paling penting highlight atau rangkuman terpenting dari bulan Agustus nanti adalah Merkurius. Karena penguasa Anda sama dengan Gemini, yaitu planet Merkurius. Merkurius saat ini sedang bergerak retrograde, bergerak mundur, tapi pada pertengahan bulan dia akan bergerak maju lagi di zodiak Leo. Jadi ini adalah hal yang bagus bagi Anda, karena segala keputusan yang tertunda atau yang tidak efektif akan menjadi lebih baik, atau akan menjadi lebih efektif. Nah, seperti itu. Jadi highlight bulan Agustus yang pertama tentu saja adalah planet Mars bergerak ke zodiak Libra. Bagi Anda Virgo, Libra itu adalah rumah kedua Anda. Jadi Anda akan fokus lebih effort, energi ke uang. Tapi Anda harus ingat, rumah kedua tempat Libra atau Mars berada, ini akan langsung di-challenge oleh Saturnus dan Neptunus di rumah ke-8 Anda, yaitu Aries. Jadi akan ada sesuatu yang mungkin membuat Anda galau dalam hal uang, karena yang akan diaktifasi oleh planet Mars bergerak ke Libra dan oposisi Mars dengan Saturnus dan Mars dengan Neptunus itu mengaktifkan rumah atau divisi uang Anda, 2 dan 8. 2 itu uang Anda, 8 itu uang orang lain. Begitu. Jadi mungkin akan ada challenge, Anda ingin menghasilkan uang lebih, tapi challenge-nya datang dari uang orang lain, hutang. Nah, seperti itu. Hati-hati jika Anda ingin pinjol, ya, saya tidak sarankan untuk itu, karena sangat berhati-hati. Karena ini aktivasi ini adalah aktivasi dalam hal negatif, oposisi Mars dengan Saturnus. Saturnus itu adalah planet karma, planet yang menuntut Anda untuk tidak macam-macam. Mars itu adalah planet action, planet yang tidak ingin dihalangi. Jadi, jika Anda ingin menambah pundi-pundi keuangan Anda, rumah kedua, tapi dengan cara pinjol, rumah ke-8, uang orang lain, harus berhati-hati. Ya. Nah, setelah Mars pindah ke Libra di rumah kedua Anda, kita akan menghadapi bulan purnama di Aquarius. Bagi Virgo rising, Aquarius itu adalah rumah atau divisi ke-6 Anda. Ini berkaitan dengan kesehatan fisik Anda, berkaitan dengan pekerjaan Anda, binatang peliharaan Anda, ini berkaitan dengan detail dari karir Anda dan detail kehidupan Anda sehari-hari. Jadi bulan purnama di Aquarius ini akan meng-highlight hal-hal apa yang perlu diperbaiki atau hal-hal apa yang telah Anda capai sejak bulan baru di Aquarius yang terjadi Januari kemarin. Nah, begitu. Nah, setelah bulan purnama di Aquarius, kita akan masuk pada Merkuri yang bergerak maju di Leo. Nah, Merkuri ini adalah penguasa Anda, planet terpenting bagi Anda, Virgo rising. Merkuri selama ini ada di Leo, sedang bergerak mundur, retrograde. Tapi pertengahan bulan Merkuri akhirnya akan bergerak maju lagi, tetapi tetap di Leo, yaitu di rumah ke-12 Anda. Artinya, ini berkaitan dengan kesehatan mental Anda. Jadi, fokus pada kesehatan mental, fokus pada tidur, istirahat, jangan abaikan itu. Nah, setelah itu kita akan menghadapi conjunction atau perpaduan energi yang sangat positif, yaitu Jupiter dan Venus bersatu di Cancer, ya kan? Bersatu di Cancer dan bersatu juga dengan Sirius, bintang Sirius. Nah, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini sangat beruntung bagi Anda, karena Jupiter itu sangat suka di rumah atau divisi ke-11. Rumah atau divisi ke-11 ini adalah pertemanan, ya kan, networking, sosial media. Ini juga impian dan harapan Anda. Ini juga berkaitan dengan
goal atau tujuan hidup Anda jangka panjang. Nah, jadi energi yang sangat positif Venus dan Jupiter bersatu di rumah ke-11 ini akan membantu Anda untuk memanifest keinginan jangka panjang Anda, memanifest teman-teman yang lebih baik bagi Anda, memanifest networking yang lebih baik yang bisa membantu karir Anda, memanifest harapan dan impian Anda, memanifest jika Anda punya pekerjaan yang berkaitan dengan sosial media, ini sangat yang bagus, sangat-sangat bagus energinya. Jadi mungkin Anda bisa viral, nah seperti itu. Nah, setelah ini kita beberapa hari kemudian kita akan fokus pada matahari yang akan pindah dari Leo ke Virgo. Artinya Anda akan menjadi pusat perhatian selama sebulan ke depan, yaitu dari mulai Agustus September, karena matahari akan masuk ke Virgo, artinya musim Virgo akan dimulai. Bukan hanya itu, bulan baru juga akan terjadi di Virgo beberapa hari kemudian. Gitu kan? Bukan hanya itu, bulan baru juga akan terjadi di Virgo hampir bersamaan. Jadi bukan hanya matahari yang masuk di Virgo, bulan baru juga akan terjadi di Virgo. Jadi Anda akan menjadi bintang dalam hal apapun yang Anda inginkan. Karena rumah pertama itulah rumah diri Anda, personalitas Anda, aura Anda. Apapun yang Anda inginkan dengan matahari masuk ke Virgo dan bulan baru di Virgo ini, terserah Anda. Jadi Anda bisa memulai sesuatu yang baru. Dan yang terakhir adalah ketika Venus masuk ke Leo setelah berada di Cancer. Nah, ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12 Anda. Jadi, kesehatan mental Anda akan jadi lebih baik. Karena Venus itu adalah planet positif. Kesehatan mental Anda jadi lebih baik, Anda bisa berpikir lebih optimis, lebih jernih. Dan juga rumah ke-12 itu berkaitan dengan istirahat, tidur. Anda mungkin akan mendapat tidur yang lebih baik, lebih nyenyak, dan istirahat yang lebih baik. Nah, seperti itu. Oke, untuk zodiak ke-7 kita akan beralih ke Libra Rising. Yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Oke, bagi teman-teman Libra Rising yang ada di luar sana yang melihat video ini, maka highlight dari bulan Agustus ini adalah Venus. Karena bersama-sama dengan Taurus, Anda dikuasai oleh Venus. Kunci dari melihat nasib Anda, melihat chart Anda, melihat masa depan Anda, melihat kondisi Anda luar dalam, kuncinya adalah Venus. Venus is the key, adalah kunci bagi Anda. Venus adalah planet penguasa Anda. Nah, Venus saat ini sedang berada di Cancer dan Venus akan terlibat dalam energi paling positif selama 2025 ini, yaitu conjunction atau perpaduan antara Venus, Jupiter, dan bintang Sirius. Jadi Libra, Anda adalah salah satu zodiak paling beruntung di tahun ini. Nah, selain itu Venus juga akan pindah dari Cancer di akhir bulan ke Leo. Oke, jadi highlight dari bulan Agustus ini yang pertama adalah tentu saja planet Mars pindah ke Libra. Artinya planet Mars akan masuk ke zodiak Anda, ke rumah Anda, ke rumah atau divisi pertama Anda. Ini adalah tubuh Anda, aura Anda, ya kan, personality Anda, penampilan Anda. Ini sangat bagus jika Anda ingin mengejar sesuatu, ambisi, karena Mars itu ambisi. Tapi ini kurang bagus jika Anda tidak memperhatikan kesehatan Anda, tidak memperhatikan sikap atau personality Anda. Jadi Anda bisa jadi lebih kasar orangnya, tidak sabaran. Anda juga, kesehatan Anda bisa terganggu karena Mars itu identik dengan inflamasi. Ya, jadi energinya panas. Jadi tubuh Anda itu akan jadi lebih rawan kecelakaan ya, rawan tersenggol atau tersayat sesuatu yang tajam gitu kan, rawan penyakit gitu kan. Karena karena Mars itu ada di rumah pertama akan masuk. Jadi harap berhati-hati. Jadi perhatikan kesehatan Anda, juga perhatikan sikap Anda. Jangan jadi orang yang kasar seperti itu. Tapi untuk ambisi, untuk energi, untuk mendapatkan sesuatu, ini bagus. Bukan hanya itu, Mars akan langsung beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus di rumah ketujuh Anda. Jadi ini akan memfokuskan Anda pada relationship. Jadi antara saya, Mars, rumah pertama, dengan Saturnus dan Neptunus di Aries, rumah ketujuh, orang lain. Jadi fokusnya adalah hubungan Anda dengan orang lain, hubungan Anda dengan pasangan Anda, hubungan Anda dengan suami atau istri Anda. Jadi seperti itu. Hubungan Anda juga dengan relasi bisnis Anda, jika ada. Jadi harap berhati-hati. Tetap pertahankan sopan santun, tapi juga karena Mars itu energi ambisi, tetap. Jadi manfaatkan ambisi itu untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Dan juga perhatikan kesehatan Anda. Jika Anda merasa kesehatan Anda agak terganggu, saran saya adalah planet Mars itu adalah planet exercise, planet yang suka nge-gym, suka aktif. Maka ketika Mars berada di Libra, saya sayangkan untuk nge-gym, untuk aktif. Nah, seperti itu. Jadi energi Mars yang panas itu bisa dibakar.
jadi tidak terpendam di dalam. Nah, setelah Mars masuk ke Libra dan beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus, kita akan menghadapi bulan purnama di Aquarius. Ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima Anda, berkaitan dengan kreativitas, berkaitan dengan cinta, berkaitan dengan kebahagiaan, hobi. Ini juga berkaitan dengan anak-anak Anda, gambling, entrepreneur, gitu kan, atau berkaitan dengan kewirausahaan Anda, gitu. Jadi hal-hal ini akan diekspos atau di-highlight oleh bulan purnama di Aquarius, sehingga apa yang perlu Anda rubah, Anda rubah. Setelah bulan purnama di Aquarius, kita akan ke Merkurius yang turns direct atau bergerak maju lagi di zodiak Leo. Bagi Anda ini terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda, berkaitan dengan teman-teman, berkaitan dengan networking, sosial media, ini juga berkaitan dengan harapan dan impian Anda, serta gambaran jangka panjang kehidupan Anda. Jadi, apapun yang telah tertunda yang ada di pertemanan Anda, maka itu akan kembali maju atau kembali bisa bergerak maju atau bisa tercapai setelah Merkurius maju atau bergerak maju di zodiak Leo di rumah atau divisi ke-11 Anda. Nah, setelah itu kita akan menghadapi tentu saja conjunction Venus, penguasa Anda, dengan Jupiter dan Sirius di rumah atau divisi ke-10 Anda. Karir Anda akan menjadi fokus. Jadi jika Anda fokus ke karir, atau bahkan mungkin jika Anda ingin menjadi orang yang terkenal, famous, viral, ini adalah energi yang bagus. Karena rumah ke-10 itu berkaitan dengan public image, apa yang dilihat publik. Jadi jika Anda ingin menjadi selebriti, itu penting energinya. Jadi Anda bisa manfaatkan itu. Nah, setelah itu kita akan beberapa hari kemudian akan terjadi perpindahan dari matahari, pindah dari Leo ke Virgo. Ini adalah saat bagi Anda untuk istirahat, untuk lebih memikirkan kesehatan mental Anda. Karena Virgo itu bagi Libra adalah kesehatan mental, rumah atau divisi ke-12. Bukan hanya itu, di saat yang hampir bersamaan akan terjadi bulan baru di Virgo juga. Jadi kesehatan mental, dorongan Anda untuk lebih memperhatikan kesehatan mental Anda akan jadi lebih kuat. Nah, dan yang terakhir, Venus setelah terlibat dengan conjunction dengan Jupiter di rumah ke-10 Anda Cancer, Venus akhirnya di akhir bulan akan pindah dari Cancer, rumah ke-10, ke Leo, rumah ke-11. Artinya, Venus akan fokus Anda bukan lagi hanya karir, tapi ke teman-teman Anda. Karena rumah ke-11 itu adalah teman, networking, sosial media. Jadi Venus akan membawa lebih banyak energi positif ke hal tersebut, dan fokus Anda tidak hanya lagi di karir, tapi juga di sosial media dan teman-teman Anda. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-8, kita akan beralih ke Scorpio rising, yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Nah, bagi Scorpio rising, fokus Anda atau highlight astrologi Anda di bulan Agustus ini adalah planet Mars. Kenapa? Karena sama dengan Aries, Anda juga dikuasai oleh Mars. Mars adalah planet terpenting bagi Anda. Mars adalah salah satu dari dua penguasa Anda. Anda memiliki dua penguasa. Pertama Mars dan Pluto. Pluto itu jangka panjang, Mars itu jangka pendek dan jangka menengah. Jadi ini harus Anda perhatikan. Nah, highlight untuk bulan Agustus ini akan dimulai dari planet Mars yang akan pindah ke zodiak Libra. Bagi Anda Scorpio rising, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-12 Anda. Jadi perhatikan kesehatan mental Anda. Tapi karena Mars ini adalah planet yang energinya sering negatif, karena ini berkaitan dengan amarah. Rumah ke-12 itu adalah rumah tidur, rumah mimpi, kesehatan mental. Jika Anda bawa energi Mars yang rawan kemarahan, rawan emosi ke sini, kemungkinan kesehatan mental Anda bisa sedikit terganggu, atau Anda akan mengalami mimpi buruk atau nightmares. Atau ketika Anda tidur akan ada sesuatu yang mengganggu Anda begitu. Jadi harap berhati-hati, karena kita harus ingat rumah ke-12 itu juga bukan berkaitan hanya dengan mimpi, kesehatan mental, tapi juga berkaitan dengan divisi lain di dunia ini. Jadi ada 3 dimensi yang bisa kita lihat, sentuh, dan ada dunia di luar 3 dimensi. Gitu. Jadi harap berhati-hati. Nah, kondisi Mars di Libra itu tidak terlalu bagus. Jadi Mars di zodiak yang tidak terlalu bagus bagi dia, dan berada di rumah atau divisi yang memang mengunci energinya. Rumah ke-12 itu adalah rumah atau divisi yang memang mengunci energi planet. Gitu. Jadi harap berhati-hati. Jika Anda mimpi buruk, nightmares, catat. Jika Anda memang tipe orang yang suka berjurnal, catat apa mimpi Anda.
Nah, seperti itu. Bukan hanya Mars yang pindah ke Libra, ke rumah ke-12 Anda bagi Scorpio Rising. Mars juga akan langsung beroposisi dengan Saturnus dan Neptunus di rumah ke-6 Anda, yaitu rumah yang berkaitan dengan kesehatan, fisik, pekerjaan, detail karir, detail kehidupan sehari-hari, berkaitan juga dengan binatang peliharaan Anda, begitu. Ini adalah rumah yang menuntut Anda untuk memperbaiki hal-hal secara fisik. Nah, ingat, rumah ke-6, tempat Saturnus dan Neptunus berada ketika mereka beroposisi dengan Mars, adalah juga rumah kesehatan fisik. Jadi, Mars ada di rumah kesehatan mental, sementara oposisi datang dari Saturnus dan Neptunus di rumah kesehatan fisik. Jadi, fokus Anda untuk transit ini atau untuk awal bulan Agustus ini adalah bagaimana Anda bisa membawa kendali atau mengendalikan atau minimal untuk memanage antara challenge di rumah kesehatan mental dan juga challenge di rumah kesehatan fisik. Jadi find a balance, temukan harmoni, temukan keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Nah, setelah itu kita akan berhadapan dengan bulan purnama di Aquarius. Aquarius itu bagi Scorpio Rising adalah rumah atau divisi keempat Anda. Ya, artinya sesuatu akan di-highlight oleh bulan purnama di Aquarius ini dalam hal rumah, keluarga, properti, emosi Anda, begitu. Jadi apa yang perlu Anda pertahankan di rumah Anda, di keluarga Anda akan terlihat di bulan purnama di Aquarius ini, dan apa yang tidak perlu dipertahankan dalam hal rumah Anda, keluarga Anda juga akan terlihat di bulan purnama di Aquarius. Nah, setelah itu kita akan menghadapi Merkurius yang bergerak maju lagi di Leo di rumah ke-10 Anda, di karir Anda. Artinya, jika Anda penundaan atau jika Anda hal-hal di karir Anda yang mengganggu atau tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka setelah Merkuri kembali maju, setelah berminggu-minggu bergerak mundur, akan bisa tercapai. Jadi akan ada penyelesaian atau Anda akan merasa akhirnya sesuatu di karir saya atau sesuatu di karir Anda bisa bergerak maju lagi. Dengan berubah arah dari Merkurius, dari retrograde bergerak mundur ke akhirnya bergerak maju lagi di pertengahan bulan di Leo. Nah, setelah itu kita juga akan menghadapi conjunction atau energi paling positif tahun ini, yaitu perpaduan antara Jupiter dan Venus dan bintang Sirius ya di rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini sangat-sangat bukan di rumah atau divisi ke-9 ya. Cancer itu bagi Scorpio Rising, ya betul, di rumah atau divisi ke-9. Mohon maaf, saya yang salah. Oke, jadi akan terjadi conjunction atau perpaduan antara energi Venus, energi cinta, energi uang, dan energi Jupiter, energi keberuntungan, optimisme, dan juga energi uang. Dan bintang Sirius itu akan bersatu di rumah atau divisi ke-9 Anda. Nah, ini sangat bagus bagi Anda. Kenapa? Karena Anda akan menghadapi challenge di kesehatan mental, rumah ke-12 oleh Mars, dan kesehatan fisik, rumah ke-6 oleh Saturnus dan Neptunus. Akan ada oposisi. Salah satu cara untuk menghadapinya adalah dengan menggunakan energi Jupiter dan Venus di rumah ke-9. Ingat, Jupiter Venus di rumah ke-9 ini adalah rumah yang berkaitan dengan pola pikir. Jupiter itu energi positif, energi yang sangat positif, Venus itu energi yang sangat positif. Kedua planet bersatu di rumah yang berkaitan dengan optimisme, pola pikir. Jadi gunakan optimisme untuk menghadapi masalah Anda. Semua pasti bisa baik-baik saja. Nah, seperti itu. Rumah atau divisi ke-11 juga berkaitan dengan agama. Apapun agama Anda, berdoa. Yakinlah, semua akan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu, beberapa hari kemudian, kita akan melihat matahari pindah dari Leo ke Virgo. Dan di saat yang hampir bersamaan akan terjadi bulan baru di Virgo. Ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11 Anda. Jadi pertemanan, networking, social media. Jadi selama sebulan ke depan ketika musim Virgo dimulai, Anda akan fokus ke pertemanan, fokus ke social media, fokus ke networking. Dan akhirnya yang terakhir adalah ketika di akhir bulan, planet Venus akan pindah dari Cancer ke Leo. Jadi Venus akan membawa energi positif ke rumah atau divisi ke-10 Anda, yaitu karir. Karena bagi Scorpio Rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-10. Jadi Venus akan membuat kondisi di pekerjaan Anda jadi lebih baik, atau Anda akan jadi lebih optimis terhadap pekerjaan Anda,
atau lingkungan kerja Anda akan jadi lebih menyenangkan. Seperti itu. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-9 kita akan beralih ke Sagittarius rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki rising sign di Sagittarius, justru bagi mereka yang memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Nah, highlight dari bulan Agustus ini tentu saja bagi Sagittarius rising adalah Jupiter. Karena Jupiter itu adalah planet penguasa Anda. Jupiter akan berada di Cancer dan akan bersatu dengan Venus dan Sirius. Jupiter sendiri sudah positif, dan ini akan menjadi lebih positif bagi Anda karena akan melibatkan Venus dan Sirius. Oke, highlight untuk bulan Agustus ini yang pertama tentu saja planet Mars yang akan pindah ke Libra atau ingress atau memasuki zodiak Libra. Bagi Sagittarius rising, ya, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-11 Anda. Jadi intinya planet Mars akan membawa energi lebih bagi Anda untuk energi rumah atau divisi ke-11 itu adalah teman, social media, networking. Jadi Anda mungkin akan lebih ambisius dalam hal pertemanan, networking, atau social media. Ini adalah energi yang baik bagi Anda jika Anda punya proyek yang berkaitan dengan social media. Nah, seperti itu. Tapi di samping planet Mars akan beroposisi langsung ya dengan Aries, yaitu Saturnus dan Neptunus di Aries. Oposisi ini akan meng-highlight challenge yang akan Anda dapatkan dari rumah atau divisi kelima. Karena bagi Sagittarius, Aries itu adalah rumah atau divisi kelima. Rumah atau divisi kelima ini berkaitan dengan anak Anda, kreativitas Anda, kebahagiaan Anda, romantisme Anda, cinta Anda. Ini juga berkaitan dengan gambling, berkaitan dengan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi hal-hal tersebut bisa menghalangi Anda untuk memanifest ambisi Anda dalam hal pertemanan, networking, atau social media. Nah, setelah itu kita akan menghadapi bulan purnama di Aquarius. Bagi Anda Sagittarius rising, Aquarius itu adalah rumah atau divisi ketiga. Jadi akan ada kulminasi atau puncak dari usaha Anda yang telah Anda mulai sejak Januari dalam hal rumah atau divisi ketiga. Karena Aquarius itu adalah rumah atau divisi ketiga bagi Sagittarius rising. Ini berkaitan dengan adik Anda, komunikasi, skills. Ini juga berkaitan dengan ilmu. Ini juga berkaitan dengan keadaan pribadi dan gadget Anda. Jadi, apa yang harus Anda pertahankan dalam hal komunikasi akan terlihat. Dan apa yang harus Anda singkirkan dalam hal komunikasi juga bisa terlihat dari bulan purnama di Aquarius ini. Nah, setelah itu kita akan melihat Merkurius bergerak maju di zodiak Leo setelah beberapa minggu bergerak mundur atau retrograde. Nah, Leo itu bagi Sagittarius rising adalah rumah atau divisi ke-9. Artinya, ini berkaitan dengan agama, traveling, adventure, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan dunia publikasi, jurnalisme. Ini juga berkaitan rumah ke-9 juga berkaitan dengan hukum. Jangan salah ya, berkaitan dengan hukum. Jadi jika ada sesuatu yang tertunda dalam hal tersebut setelah Merkurius bergerak maju, hal yang tertunda itu akan kembali jalan, akan kembali bergerak maju. Jika Anda sesuatu yang telah Anda lakukan tapi gagal, jika Anda ingin mencoba lagi, coba lagi, tapi setelah Merkurius bergerak maju. Jadi jika Anda ingin mengapply visa, ya kan, gagal, coba lagi, tapi setelah Merkurius bergerak maju di pertengahan bulan. Nah, setelah itu tentu saja kita akan melihat conjunction atau perpaduan antara Jupiter dan Venus serta Sirius di zodiak Cancer. Bagi Sagittarius rising, Cancer itu adalah rumah atau divisi ke-8 Anda. Ini berkaitan dengan uang, berkaitan dengan transformasi, hal-hal tabu, rahasia. Ini berkaitan dengan seks, keintiman. Ya, ini juga berkaitan dengan kematian, baik secara, bukan berarti kematian, ya memang bisa dilihat juga kematian fisik, tapi lebih ke kematian dalam hal kita menghilangkan sifat atau menghilangkan diri kita yang lama menjadi diri kita yang baru. Jadi seperti kepompong jadi kupu-kupu. Nah, seperti itu energinya. Ini adalah saat yang bagus bagi Anda jika Anda ingin bertransformasi, berubah total. Ini juga berkaitan dengan uang, investasi, uang orang lain. Gitu. Jadi termasuk dalamnya asuransi, hutang, obligasi, saham, warisan, seperti itu. Jadi energi ini sangat-sangat bagus ya jika Anda ingin berinvestasi seperti itu. Tapi tentu saja Anda harus menyelidiki dulu apa ya, atau riset dulu dalam hal perusahaan apa atau hal apa yang ingin Anda investkan uang Anda. Tapi ini adalah energi yang sangat bagus dalam hal uang, karena rumah ke-8 itu adalah rumah yang berkaitan dengan uang orang lain. Uang yang sangat besar ya, bursa saham, begitu. Jadi Jupiter dan Venus akan bersatu di sini.
Nah, setelah itu beberapa hari kemudian kita akan melihat matahari masuk ke Virgo. Artinya matahari ya kan akan masuk ke Virgo, dan di saat yang hampir bersamaan akan terjadi bulan baru di Virgo. Nah, ini akan meng-highlight rumah, ya ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-10 Anda. Artinya karir Anda akan jadi fokus Anda di musim Virgo. Karir Anda akan jadi fokus, public image Anda akan jadi fokus, yang jelas ambisi Anda akan jadi fokus. Begitu. Nah, akhirnya di akhir bulan kita akan menghadapi planet Venus yang akan pindah dari Cancer ke Leo. Nah, Cancer itu rumah atau divisi ke-8, Venus akan pindah ke Leo, yaitu rumah atau divisi ke-9. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9 akan jadi lebih baik, lebih indah, lebih menyenangkan. Contohnya, ketika Anda akhirnya memutuskan untuk traveling, Venus akan membawa energi yang lebih indah, jadi traveling Anda akan jadi lebih nyaman, lebih indah, atau Anda akan lebih merasa lebih, traveling itu akan lebih berkesan. Nah, seperti itu. Karena rumah atau divisi ke-9 berkaitan dengan traveling. Jadi Venus akan masuk ke situ, akan masuk ke Leo. Oke, untuk zodiak ke-10 atau resisan 10, kita akan beralih ke Capricorn Rising. Yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi mereka yang memiliki Capricorn Rising, highlight dari bulan Agustus ini tentu saja adalah Saturnus. Karena planet penguasa Anda adalah Saturnus. Ya kan? Saturnus akan beroposisi dengan Mars. Ketika Mars pindah ke Libra, ini bukan energi yang gampang ya. Ini adalah energi oposisi berhadapan-hadapan. Artinya saya dan dia. Pilih saya atau dia. Jadi keras kepala dua-duanya. Nah, highlight pertama dari bulan Agustus ini adalah planet Mars yang akan pindah ke Libra. Bagi Scorpio, bagi Capricorn Rising, ini akan meng-highlight rumah ke-10 Anda, karir Anda. Karena bagi Capricorn, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-10. Anda akan jadi lebih ambisius dalam hal pekerjaan dan karir Anda. Simpel saja. Tapi ingat, akan terjadi langsung oposisi dengan Aries, yaitu Saturnus dan Neptunus di Aries. Aries itu adalah rumah atau divisi keempat Anda. Jadi akan ada oposisi atau challenge dari keluarga Anda. Ingat, rumah atau divisi keempat itu adalah keluarga, rumah ibu Anda. Ini juga fondasi emosi Anda. Jadi ini adalah kisah klasik antara karir atau rumah, karir atau keluarga. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan itu dan cari solusinya, di mana Anda tidak harus mengorbankan rumah demi karir, dan vice versa. Anda tidak harus mengorbankan karir demi rumah atau keluarga. Nah, seperti itu. Nah, setelah planet Mars pindah ke Libra dan oposisi dengan Saturnus dan Neptunus, akan terjadi bulan purnama di Aquarius, akan meng-highlight rumah atau divisi kedua Anda. Ini berkaitan dengan uang. Jadi, apapun usaha Anda yang telah Anda mulai untuk menghasilkan lebih banyak uang, memanifest lebih banyak uang, sejak Januari kemarin ketika bulan baru di Aquarius, hasilnya akan terlihat sekarang. Jika Anda ingin menambah sesuatu, tambah. Jika Anda ingin mengurangi sesuatu atau menghentikan sesuatu yang sudah tidak berhasil lagi dalam hal usaha Anda untuk mendapatkan uang, maka bulan purnama ini bisa menunjukkan jalan bagi Anda. Nah, setelah itu kita akan melihat planet Merkurius bergerak maju setelah beberapa minggu bergerak mundur atau retrograde di zodiak Leo. Bagi Anda Capricorn Rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan transformasi, hal-hal tabu, hal-hal misteri, hal-hal yang Anda rahasiakan. Ini juga berkaitan dengan investasi, uang orang lain. Ini juga berkaitan dengan seks, transformasi. Ini berkaitan dengan krisis, juga berkaitan dengan kematian. Jadi, jika Anda ingin mengambil suatu keputusan dalam hal investasi, karena ini juga rumah atau divisi investasi, ya, uang, dan keputusan itu tertunda, maka Anda bisa akhirnya mengambil keputusan efektif setelah Merkurius bergerak maju di Leo di pertengahan bulan. Nah, setelah itu kita akan menghadapi Jupiter dan Venus yang bersatu di Cancer, dan juga bersatu, dan ini terjadi sangat dekat sekali dengan bintang Sirius. 11, 12, 13 Agustus, pertengahan bulan. Nah, ini akan terjadi bagi Capricorn Rising di rumah atau divisi ke-7 Anda. Ini berkaitan dengan relationship Anda, pernikahan Anda, suami atau istri Anda. Ini juga berkaitan dengan partner bisnis Anda. Jadi hal-hal tersebut akan bisa mendapatkan energi tambahan energi positif. Jadi hubungan Anda jadi lebih baik. Jika Anda sudah tunangan dan Anda ingin memutuskan untuk menikah, maka jika keputusan itu diambil di saat ini, sangat bagus sekali, sangat-sangat bagus sekali. Atau jika Anda memutuskan untuk menikah di tanggal ini, 11, 12, 13, sangat bagus sekali.
luar biasa karena energinya sangat positif. Nah, setelah itu kita akan melihat beberapa hari kemudian matahari akan pindah ke zodiak Virgo. Nah, matahari akan pindah ke zodiak Virgo dan juga di saat hampir bersamaan akan terjadi matahari akan pindah ke zodiak Virgo dan di saat yang bersamaan akan terjadi bulan baru di Virgo. Ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9 Anda. Ya, rumah atau divisi ke-9 itu berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan agama, berkaitan dengan adventure, berkaitan dengan universitas. Jadi hal-hal tersebut akan menjadi fokus Anda atau bisa membantu Anda untuk lebih fokus dalam hal tersebut dengan adanya matahari di sini dan bulan baru di sini. Nah, setelah matahari atau bulan baru masuk atau meng-highlight zodiak Virgo, maka yang terakhir yang akan terjadi di bulan Agustus itu adalah planet Venus, planet cinta, kebahagiaan, uang, kekayaan, ya, planet kemewahan, itu akan pindah dari Leo, rumah ke-8. Akan pindah dari Cancer, rumah ke-7 Anda, ke Leo, rumah ke-8. Artinya, ini adalah saat yang tepat jika Anda ingin mengambil keputusan dalam hal investasi. Karena Venus akan memperindah atau membuat kepastian dalam hal rumah ke-8 itu jadi lebih baik. Ingat, rumah ke-8 itu seperti yang saya bilang tadi, ya kan, berkaitan dengan investasi, seks, ya kan, berkaitan dengan keintiman. Jadi hal-hal tersebut bisa sedikit diperlembut dengan adanya planet Venus yang hijrah atau pindah dari Cancer di rumah atau ke-7 Anda ke Leo di rumah atau divisi ke-8 Anda. Oke, untuk zodiak ke-11 kita akan beralih ke Aquarius rising yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Nah, highlight dari bulan Agustus ini adalah bulan purnama di Aquarius yang akan terjadi pada tanggal 9. Jadi Anda akan mengambil keputusan apa yang akan lanjut dan apa yang harus disingkirkan dalam hal bulan purnama di Aquarius yang akan terjadi di rumah atau divisi ke-1 Anda. Tapi highlight pertama dari bulan Agustus ini adalah planet Mars yang akan pindah ke Libra. Bagi Aquarius rising, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-9. Jadi Mars akan membuat Anda lebih ambisius dalam hal traveling. Ingat, planet Mars juga berkaitan dengan amarah. Dan rumah ke-9 juga berkaitan dengan, bukan hanya traveling ya, berkaitan juga dengan agama. Jadi jika Anda orang yang religius, super religius, dan Mars ada di sini, hati-hati. Hati-hati dengan dogma Anda. Hati-hati mungkin Anda bisa menjadi, Anda bisa berdebat dengan orang lain dalam hal agama. Karena energi Mars itu energi panas, energi amarah. Jadi harap berhati-hati. Nah, Mars juga akan beroposisi langsung dengan Saturnus dan Neptunus. Bagi Aquarius ini di rumah ketiga. Rumah atau divisi ketiga. Komunikasi. Sekali lagi, fokusnya adalah komunikasi. Jadi, pikirkan dulu sebelum kata-kata itu keluar dari mulut Anda. Pikirkan. Oposisi Mars dengan Saturnus ini tergolong salah satu oposisi atau salah satu hal yang paling negatif ya dalam hal astrologi, karena Saturnus itu ingin menghalangi, ingin membuat sesuatu itu kaku, ya kan? Tapi Mars itu ingin cepat, ingin jalan, tidak ingin dihalangi, dan ini akan terjadi oposisi. Ditambah lagi oposisi Mars dengan Neptunus, yaitu oposisi di mana Anda tidak bisa melihat jelas, jadi terjadi kebingungan. Jadi Anda harus hati-hati, karena ini terjadi di aksis komunikasi 9 dan 3, rumah ke-9 dan rumah ke-3. Jadi harap berhati-hati. Sebelum Anda ngomong atau sebelum Anda marah, pikirkan dulu. Hitung 1-5. Nah, seperti itu. Karena kadang-kadang jika kita tidak bisa ingat, pepatah, mulut Anda adalah harimau Anda. Lidah Anda itu seperti pedang. Jadi harap berhati-hati. Nah, setelah ini kita akan menghadapi tentu saja bulan purnama di Aquarius yang akan terjadi di rumah atau divisi pertama Anda. Artinya apapun yang ingin Anda lakukan atau ingin Anda capai semenjak usaha Anda ketika bulan baru di Aquarius Januari kemarin, maka hasilnya bisa terlihat sekarang. Jadi jika Anda memutuskan untuk lanjut dengan usaha Anda, apapun itu, lanjut. Jika Anda ingin merubah atau menghilangkan sesuatu, silakan. Nah, setelah bulan purnama di Aquarius,
kita akan beralih ke Merkurius yang akhirnya bergerak maju di zodiak Leo. Bagi Aquarius rising, Leo ini adalah rumah atau divisi ketujuh Anda. Ini adalah relationship Anda, pernikahan Anda, rekan bisnis Anda. Jadi keputusan apa yang tertunda, akhirnya setelah Merkurius bergerak maju, keputusan itu bisa diambil dan lebih efektif. Nah, setelah itu tentu saja kita akan menghadapi conjunction atau perpaduan antara Venus dan Jupiter dan juga bintang Sirius di zodiak Cancer. Bagi Aquarius rising, Cancer itu adalah rumah atau divisi ke-6. Gunakan energi ini untuk memperbaiki kesehatan Anda, memperbaiki pekerjaan Anda, memperbaiki detil-detil kehidupan Anda sehari-hari. Jadi Anda jadi lebih rapi, lebih teratur. Ini juga berkaitan dengan binatang peliharaan. Jadi jika Anda tidak punya binatang peliharaan dan Anda ingin mengambil atau menambah binatang peliharaan, ini adalah saat yang tepat. Karena energi Venus dan Jupiter ini sangat-sangat positif. Jadi manfaatkan ini untuk membuat kesehatan Anda, kesehatan fisik Anda jadi lebih baik. Nah, setelah itu tentu saja matahari akan bergerak dari Leo ke Virgo. Matahari akan ingress ke Virgo. Leo itu bagi Aquarius rising rumah ke-7, matahari akan pindah ke rumah berikutnya, yaitu rumah ke-8, Virgo. Nah, Virgo ini menguasai rumah atau divisi ke-8 yang berkaitan dengan investasi. Ini juga berkaitan dengan seks, keintiman, krisis, transformasi, hal-hal tabu, hal-hal yang Anda rahasiakan, seperti itu. Jadi matahari akan meng-highlight hal-hal ini. Bukan hanya itu, di saat yang hampir bersamaan akan terjadi bulan baru di Virgo. Jadi matahari dan bulan baru di Virgo akan terjadi hampir bersamaan dan akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Jika Anda ingin berinvestasi, ini saat yang tepat, tapi tentu saja lakukan riset dulu. Dan ini juga akan tergantung dengan chart pribadi Anda ya, tapi energinya ada di situ. Nah, setelah itu di akhir bulan akhirnya kita akan menghadapi perpindahan Venus dari Cancer ke Leo. Venus akan masuk dari rumah ke-6 Anda, pindah ke rumah atau divisi ke-7 Anda. Jadi hubungan Anda dengan pasangan Anda, hubungan Anda dengan orang lain, atau hubungan Anda dengan rekan bisnis akan jadi lebih baik, lebih smooth, lebih mulus dengan adanya Venus, energi positif di rumah ke-7 Anda. Oke, untuk rising sign terakhir, kita akan beralih ke rising sign Pisces atau Pisces rising, yang paling tepat disuruh oleh mereka yang memiliki zodiak matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, highlight atau energi utama dari bulan Agustus ini adalah fokusnya pada Jupiter dan Neptunus bagi Anda, karena Jupiter dan Neptunus adalah dua planet penguasa Anda, dan dua-duanya akan terlibat dalam kejadian astrologi di bulan Agustus ini. Highlight pertama tentu saja adalah planet Mars yang akan pindah ke zodiak Libra. Bagi Pisces rising, Libra itu adalah rumah atau divisi ke-8 Anda. Mars akan masuk ke rumah atau divisi ke-8. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan rumah atau divisi ke-8 seperti investasi, uang orang lain, seks, keintiman, transformasi, krisis, kematian, hal-hal tabu, hal-hal rahasia itu akan di-highlight oleh energi Mars yang ingin mencapai atau menghasilkan sesuatu dari hal-hal tersebut. Jadi jika Anda ingin berinvestasi, ini adalah mungkin saat yang tepat ya, karena energi Mars ini, energi planet Mars ingin mencapai sesuatu, ingin menghasilkan sesuatu. Bagi Pisces, Libra itu adalah zodiak ke-8 atau penguasa rumah ke-8. Jadi berkaitan dengan uang orang lain, investasi. Jadi Mars bisa membantu Anda dalam berinvestasi, tapi ingat, Mars itu energinya panas, negatif, cenderung amarah, cenderung impulsif, tidak sabaran. Jadi Anda harus bisa mengontrol energi Mars itu. Ya kan, jika Anda ingin berinvestasi dan Anda harus melakukan riset terlebih dahulu. Dan juga harus diingat, ketika Mars masuk ke Libra, dia akan langsung beroposisi dengan Saturnus, disusul dengan oposisi dengan Neptunus. Saturnus dan Neptunus itu ada di Aries. Bagi Pisces rising, Aries itu adalah rumah atau divisi kedua Anda, uang. Jadi oposisi Saturnus, Neptunus dengan Mars ini akan terjadi di rumah atau divisi uang Anda. Jadi harap berhati-hati dengan uang Anda. Baik uang Anda pribadi maupun uang investasi, rumah ke-8, tempat Mars berada. Jadi harap berhati-hati. Nah, setelah itu kita akan bertemu dengan energi bulan purnama di Aquarius yang akan terjadi di rumah atau divisi ke-12 Anda. Bagi Pisces rising, Aquarius itu adalah rumah ke-12 yang berkaitan dengan kesehatan mental, tidur, dan istirahat. Jadi bulan purnama ini akan meng-highlight usaha Anda atau effort Anda yang telah Anda lakukan untuk memperbaiki kesehatan mental Anda atau untuk memperhatikan kesehatan mental Anda. Jadi bulan purnama ini adalah saat yang tepat untuk fokus pada kesehatan mental dan juga fokus pada istirahat dan tidur.
Nah, setelah itu kita akan melihat planet Merkurius bergerak maju di Leo. Bagi Pisces Rising, Leo itu adalah rumah atau divisi ke-6. Ya kan? Pisces, rumah ke-7-nya Virgo, rumah ke-6-nya Leo. Merkurius ada di rumah atau divisi ke-6 Leo. Setelah beberapa minggu dia retrograde, bergerak mundur. Tapi akhirnya dia bergerak maju lagi di rumah atau divisi ke-6. Jadi artinya jika Anda ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesehatan, memperbaiki pekerjaan Anda, memperbaiki kegiatan sehari-hari, memperbaiki pokoknya kegiatan sehari-hari yang menopang hidup Anda, maka Merkuri yang akhirnya bergerak maju di pertengahan bulan bisa membantu Anda untuk mengambil keputusan. Jadi jika Anda ragu untuk memulai sesuatu dalam hal kesehatan, maka setelah Merkuri bergerak maju di pertengahan bulan di Leo di rumah ke-6 Anda bisa mengambil keputusan tersebut. Setelah itu tentu saja highlight yang penting bagi Anda adalah ketika Jupiter, salah satu penguasa Anda, bersatu dengan Venus di Cancer. Bagi Pisces Rising, Cancer itu adalah rumah atau divisi kelima, berkaitan dengan anak, kreativitas, kebahagiaan, romantisme, cinta, gambling, kewirausahaan, ya kan, kebahagiaan Anda. Jika Anda adalah seorang Pisces Rising dan Anda ingin punya anak, Anda ingin berusaha punya anak, maka ini adalah saat-saat yang sangat tepat bagi Anda untuk memulai usaha, untuk memulai ingin punya anak. Karena rumah kelima ini rumah anak. Dan ada Venus dan Jupiter dan Sirius di situ membantu Anda dengan energi positif. Anda bisa punya anak. Begitu. Nah, setelah itu kita akan melihat matahari pindah ke Virgo. Ya kan? Begitu juga di sana hampir bersamaan bulan baru di Virgo. Ini akan terjadi di rumah atau divisi ketujuh Anda. Karena bagi Pisces, rumah atau divisi ketujuh adalah Virgo. Jadi ini berkaitan dengan relationship Anda, pernikahan Anda, hubungan Anda dengan orang lain. Ini juga berkaitan dengan hubungan bisnis Anda. Jadi selama sebulan ke depan di musim Virgo, relationship Anda akan menjadi fokus. Ditambah juga bulan baru ada di sini. Nah, dan yang terakhir adalah ketika Venus, planet Venus pindah ke Leo dari Cancer, maka planet Venus akan membawa sedikit ketenangan atau sedikit keindahan di rumah atau divisi ke-6 Anda. Jadi Anda bisa, pekerjaan Anda akan jadi lebih gampang, kesehatan Anda akan jadi lebih bagus, ya kan. Kemudian binatang peliharaan Anda mungkin setelah sakit akhirnya sehat, atau binatang peliharaan Anda mungkin sifatnya jadi lebih bisa dikontrol gitu, atau kondisi binatang peliharaan Anda jadi lebih baik gitu. Karena setelah Venus berconjunction atau bersatu dengan Jupiter di rumah kelima, maka Venus akan pindah di akhir bulan ke rumah ke-6 Anda Leo. Jadi pekerjaan Anda, kesehatan Anda, detail kehidupan Anda akan jadi lebih baik, lebih gampang gitu ya, lebih menyenangkan, dan binatang peliharaan Anda juga akan jadi lebih menyenangkan. Tapi yang harus diingat adalah dua penguasa Anda, yaitu Jupiter akan kenjang dengan Venus di rumah kelima, dan penguasa kedua Anda yaitu Neptunus, ya kan. Neptunus ini sedang berada di rumah kedua Anda, akan beroposisi dengan Mars di Libra di rumah ke-8 Anda. Jadi harap berhati-hati dalam hal uang.